Shalom teman-teman, kami dari kelompok 1, 2, 3, 4 kelas hermeneutik ingin mempresentasikan materi hermeneutik tentang sejarah penafsiran. Dan ini kami yang akan mempresentasikannya. Ada Yohanes, Daniel, Tasya, Advis, Verwansi, Josia, Yurike, Yohanes, Penny, Yehuda, Angel, Jance, Marianti, dan Agnes. Saya akan membahas mengenai periode hermeneutik Yahudi. Hermeneutik Yahudi dimulai dari zamannya Ezra sampai sekarang. Orang Yahudi secara keseluruhan menolak Kristus sebagai Mesias. Oleh karena itu perlu dipisahkan antara hermeneutik Yahudi dan hermeneutik Kristen. Ketika orang-orang Yahudi berada di tanah pembuangan, Yerusalem adalah pusat ibadah bagi orang Yahudi, di mana mereka beribadah dengan mempersembahkan korban di bait suci. Namun, ketika tidak mungkin bagi mereka untuk beribadah di Yerusalem, mereka menciptakan pusat peribadatan baru, yaitu dengan merevitalisasi atau menghidupkan kembali hukum Taurat. Pengajaran hukum Taurat itu menjadi sumber penghiburan dan kekuatan yang sangat berharga untuk mereka mempertahankan diri dari pengaruh kafir di tanah pembuangan. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas metode penafsiran yang digunakan oleh orang Yahudi dalam menafsirkan kitab suci. Nah, teman-teman, metode itu artinya cara atau gaya. Contoh, metode belajar. Ada metode belajar diskusi, ada metode belajar ceramah, dan lain sebagainya. Kita lihat, metode apa sih atau cara apa sih yang digunakan orang Yahudi untuk menafsirkan Alkitab? Secara umum kami bagi dua. Ada Yahudi kuno dan Yahudi modern. Yahudi kuno menggunakan metode penafsiran harafiah dan alegoris. Harafiah itu apa sih teman-teman? Harafiah artinya teks yang ada di dalam Alkitab ditafsirkan sesuai dengan budaya atau situasi yang terjadi pada masa teks itu dicatat, bukan pada masa penafsir hidup. Contoh, ada di Alkitab mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Itu apa sih maksudnya? Kita lihat ke dalam latar belakangnya. Oh, ternyata teks ini berbicara Tuhan yang berbicara kepada orang Israel yang sedang berada di pembuangan. Meskipun kalian ada di pembuangan, ingat, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku mendatangkan damai sejahtera. Nah, yang kedua, alegoris itu apa teman-teman? Alegoris itu artinya setiap teks dalam kitab suci memiliki makna, padahal nggak ada dasarnya. Contoh, Bahtranu itu ada 3 tingkat. Nah, itu mereka mengatakan itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, padahal tidak ada dasarnya. Nah, itu. Yahudi modern menggunakan metode rasionalistis. Apa itu rasional? Itu kan rasional itu adalah masuk akal. Jadi mereka beranggapan kalau teks atau teks yang ada di kitab suci tidak masuk akal, itu dianggap dongeng. Contoh, cerita tentang Yunus. Kok bisa orang ditelan ikan? Nah, itu. Kita akan bahas nanti lebih lanjut lagi di aliran penafsiran teman-teman. Next, sejarah. Ezra sang bapak hermeneutik. Ezra merupakan orang pertama menafsir Yahudi yang terkemuka, serta pendiri masa penafsiran harafiah Palestina. Sekitar tahun ke-70, bangsa Israel berada dalam pembuangan. Mereka kembali ke tanah airnya, yakni Yerusalem. Terdapat kesenjangan bahasa antara mereka dengan kitab suci. Teman-teman, bangsa Israel yang ada di pembuangan, khususnya di Babel, itu mereka kembali ke tanah airnya. Ketika mereka kembali, mereka ingin memulihkan warisan Musa. Contohnya warisan Musa, hukum Taurat. Namun teman-teman, ada kesenjangan terjadi. Apa itu? Mereka, orang yang keluar dari pembuangan itu, belajar bahasa Aram. Karena bahasa aslinya bahasa Aram, tidak bahasa Ibrani. Sedangkan hukum Taurat itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sehingga terjadi kesenjangan. Kita sudah belajar tentang tantangan dalam menafsirkan Alkitab. Salah satunya kesenjangan bahasa. Oleh karena itu, di sini Ezra, ahli kitab, dan orang Lewi mengambil peran. Apa yang mereka lakukan? Mereka menerjemahkan kitab itu dan menafsirkannya. Setelah itu mereka membacakannya di seluruh hadapan orang Israel, teman-teman. Next, ahli Taurat. Mereka adalah penyalin dan petugas yang sah untuk memberikan penjelasan rinci tentang ayat-ayat Alkitab. Namanya ahli, berarti setiap orang yang ingin tahu tentang kitab Taurat bertanya kepada ahli Taurat. Pada zaman Kristus, mereka telah menjadi terkenal sebagai ahli Taurat, penafsir dan pemberi penjelasan yang diakui resmi atas hukum Taurat. Matius 22 ayat 35 dan selanjutnya. Itu bisa teman-teman lihat, itu berbicara bagaimana ahli Taurat mencobai Kristus, tapi
Kristus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Namun teman-teman, mereka gagal memelihara kemurnian penafsiran yang dicontohkan oleh Ezra, sehingga mereka ikut menuduh Kristus seperti para imam, orang Farisi dan Roh Saduki. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Dalam generasi setelah Ezra dan Nehemia, dan dengan akhir dari suara kenabian, yaitu yang terakhir dengan Nabi Maliaki, berbagai aliran interpretasi atau penafsiran yang beragam mulai muncul, dan salah satunya yang akan saya bahas adalah kaum Yahudi Palestina. Ezra adalah pendiri aliran penafsiran harafiah Palestina. Dengan mengikuti teladannya, orang Yahudi menerima sepenuhnya firman Allah yang diilhamkan dan memiliki otoritas. Tujuan terbesar mereka adalah menafsirkan hukum Taurat. Nah, dalam menyelidiki ayat-ayat Alkitab, urutan prioritas mereka adalah yang pertama, hukum Taurat, kedua, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan. Nah, pada abad kedua Masehi, Rabi Juda membuat suatu himpunan tertulis dari semua hukum lisan yang ada pada waktu itu. Hukum kedua ini menjadi terkenal sebagai Mishnah, yang berarti ajaran lisan dan penelahannya. Untuk menegakkan otoritas hukum lisan, orang-orang Yahudi menetapkan tradisi palsu yang mengatakan bahwa hukum lisan diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Mereka mengklaim bahwa Musa memberikan hukum itu kepada Yosua yang kemudian memberikannya kepada para tua-tua. Lalu para tua-tua menyampaikannya kepada para nabi, hingga hukum itu jatuh ke tangan para rabi. Nah, di dalam Mishnah yang merupakan penafsiran hukum Musa, ada dua jenis penafsiran. Yang pertama halakah. Itu penafsiran ini mengacu pada eksegese tentang hukum yang digunakan dalam Mishnah hanya laporannya tentang Pentateuch. Jenis ini terutama digunakan dalam membahas peraturan hukum itu. Tujuannya adalah untuk mengurangi berbagai peraturan dari hukum Taurat yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak dijelaskan secara khusus dalam hukum Taurat. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dan menggabungkan peraturan tertulis yang relevan. Jadi penafsiran semacam ini dapat digambarkan sebagai yang sangat ketat dan legal. Yang kedua ada Haggadah. Nah, penafsiran ini mengacu pada eksegese homiletik yang dalam Mishnah dipakai dan di sepanjang uraiannya tentang seluruh perjanjian lama. Jenis ini dipakai terutama dalam membahas bagian non-hukum dari Alkitab, seperti sejarah, nubuat, atau puisi. Tujuannya adalah untuk mendorong orang Yahudi menjalani kehidupan yang saleh. Hal ini dilakukan untuk menggunakan alat-alat seperti kata-kata bijak, peribahasa, atau perumpamaan, alegori, legenda, angsal, dan berbagai interpretasi mistik dari peristiwa perjanjian lama. Jadi jenis interpretasi ini dapat digambarkan sebagai yang berkaitan dengan kebaktian dan khotbah, serta penekanan konstan pada hal-hal praktis. Jadi orang-orang Yahudi Palestina telah mengembangkan beberapa penafsiran yang baik. Ram dalam bukunya menyusun 6 prinsip dari Hillel, Ismail, dan Eliezer, para penerjemah Yahudi terkemuka yang masih berlaku sampai sekarang. Ram menyatakan bahwa mereka menegaskan aturan sebagai berikut. Yang pertama, sebuah kata harus dipahami dalam kaitannya dengan kalimat, dan sebuah kalimat harus dipahami dalam kaitannya dengan konteksnya. Kedua, ayat-ayat Alkitab yang menyangkut topik-topik yang sama hendaknya diperbandingkan, dan dalam hal-hal tertentu, suatu ayat ketiga dapat menghilangkan pertentangan yang nyata di antara dua ayat. Yang ketiga, suatu nas yang jelas harus lebih dipilih daripada nas yang kabur, jika nas-nas tersebut membicarakan pokok masalah yang sama. Yang keempat, perhatian yang sangat cermat harus diberikan pada ejaan, tata bahasa, dan kata-kata kiasan. Yang kelima, dengan memakai logika kita bisa menentukan penerapan Alkitab pada masalah-masalah dalam kehidupan yang belum dibicarakan secara khusus oleh Alkitab. Dan yang keenam, yang terakhir, Allah Israel berfirman dengan bahasa manusia, dan ini menunjukkan bahwa Allah Israel sudah menyesuaikan penyataannya dengan para penerima penyataan itu. Jadi intinya, orang-orang Yahudi Palestina harus dipuji karena menyadari bahwa ayat-ayat Alkitab ini diilhami dan berwibawa, dan juga karena telah mengembangkan beberapa prinsip yang baik dalam hal interpretasi literal. Namun, ketidakmampuan mereka untuk menghasilkan interpretasi yang baik adalah karena mereka tunduk pada tradisionalisme, literalisme, berkaitan dengan pementingan apa yang tertulis dan eksklusivisme kehidupan menyendiri.
Shalom teman-teman serta ibu dosen, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang mengenai kaum Yahudi Alexandria. Nah, kita langsung saja masuk dalam poin, yaitu kaum Yahudi Alexandria dipengaruhi di mana oleh Helenisme. Nah, di sini Helenisme yaitu berpendapat mempelajari filsafat Yunani, berarti menyaksikan kelahiran filsafat Yunani, di mana banyak sekali bermunculnya tokoh-tokoh pemikir sekaligus filsuf yang lahir dalam dunia Yunani. Nah, di sini baik yang terkenal hingga yang kurang terkenal. Nah, dalam setiap pemikirannya, filsuf kebanyakan dari mereka adalah menuliskan sebuah pemikirannya sendiri. Nah, di sini juga kita akan lanjut kepada metode alegorisasi. Nah, metode alegorisasi ini adalah sebuah model ataupun tafsir yang populer pada abad pertama hingga abad pertengahan. Nah, yaitu setiap pendekatan merupakan sebuah upaya menyingkap pesan teks Alkitab secara alegoris, yaitu dengan mencari makna di balik kata-kata yang tertulis dalam setiap teks maupun kalangan Yahudi model. Nah, itu mengenai alegoris. Nah, di sini saya akan melanjutkan juga alegoris ada dua bagian, yaitu catatan. Nah, catatan dalam menafsirkan Alkitab, seorang menafsir tidak boleh menafsirkan berdasarkan budayanya. Nah, di mana melainkan harus membawa teks ke budaya pada masa teks itu dicatat. Nah, kita akan melangkah yaitu kaum Karaites. Nah, kaum Karaites di mana kaum Karaites adalah gerakan Yahudi yang mempunyai ciri dan juga karakteristik berdasarkan Tanakh sebagai kitab suci, yang dimana mereka menolak setiap hukum maupun lisan. Di sini kaum Kabalis itu merupakan suatu gerakan yang dimulai pada abad ke-12. Nah, ini juga mengembangkan sistem pementingan atau yang tertulis litursim dan alegorisme melalui senap aksegestis. Nah, sebetulnya ini Kabalis ini merupakan suatu aliran yang sangat harfiah atau hiperliterasim. Nah, apa itu litursim? Nah, litursim itu adalah suatu gerakan Avenger di Prancis yang didirikan pada sekitar tahun 1940-an oleh imigran Romania Ishod Tissot. Nah, di mana litursim ini mereka jadikan sebagai suatu karya untuk mereka menerapkan semua teori mereka seperti bidang seni, bidang budaya, dan yang paling terutama itu dalam puisi, film, lukisan, dan lukisan. Nah, kaum Yahudi Spanyol. Di Spanyol itu kaum Yahudi sejak abad yang ke-12 sampai abad ke-15 itu mereka mengembangkan suatu metode penafsiran yang lebih sehat. Ada juga abad Ezra 1092 adalah seorang sarjana terkenal dari golongan rabi yang menyokong penafsiran dan sepenuhnya berdasarkan gramatika. Oke, teman-teman, kita melihat kaum Yahudi Prancis. Mereka menggunakan metode harafiah, memandang teks dari konteksnya lalu dibuat suatu penerapan praktis. Catatan, 3 prinsip penting penafsiran, yakni bahasa, konteks, dan prinsip-prinsip moral. Kaum Yahudi modern menggunakan metode rasionalisme. Orang Yahudi tidak bisa menafsirkan Alkitab dengan tepat sebelum orang Yahudi menerima kuncinya, yakni Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa orang Yahudi tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ada catatan,
Perjanjian Lama tidak bisa ditafsirkan dengan tepat jika terlepas dari kuncinya, Yesus Kristus. So, jadi teman-teman, hermeneutik Yahudi artinya metode penafsiran kitab suci yang digunakan oleh kaum Yahudi yang dimulai sejak zaman Ezra sampai sekarang. Metode yang sering digunakan ada 3. Tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama harafiah, alegoris, dan rasional. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada kelompok selanjutnya. Shalom teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Josiah Arjo, saya dari PAK 2021. Dan sekarang saya ingin menjelaskan satu tema yang berjudul hermeneutik rasuli atau apostolik. Nah teman-teman, hermeneutik apostolik ini merupakan tafsiran terhadap firman Tuhan yang digunakan atau bahasa sekarangnya sedang tren pada zaman atau masa periode Yesus masih hidup sampai kepada zaman rasul-rasul, teman-teman. Jadi penafsiran apostolik ini digunakan oleh Yesus dan para rasul-rasul tentunya. Nah, metode apakah yang digunakan dalam hermeneutik rasuli atau apostolik ini? Nah, metode yang digunakan itu adalah metode literal atau metode harafiah, teman-teman. Apa itu metode harafiah atau literal? Nah, yang dimaksud dengan literal itu adalah dapat diterima secara sosial dalam konteks di mana penulis Alkitab itu hidup, teman-teman. Ya, penafsiran atau metode harafiah ini harus memperhatikan 2 konteks, yaitu konteks bahasa dan konteks budaya, teman-teman. Jadi menerjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Aramkah dia, bahasa Ibranikah dia, atau bahasa Yunani. Jadi harus melihat dari konteks bahasa aslinya, teman-teman. Nah, juga harus mempelajari kebudayaan yang mengambang pada zaman itu, teman-teman. Karena sudah pasti si penulis ini akan menghubungkannya dengan kebudayaan pada saat itu. Artinya penulis melihat konteks dari sejarahnya, teman-teman. Ya. Oke, baik. Tadi saya katakan bahwa hermeneutik rasuli ini itu ada pada masa atau zaman Yesus hidup, teman-teman. Nah, itu berarti bahwa Yesus sendiri menggunakan penafsiran harafiah. Ya, dapat kita ketahui bahwa Yesus Kristus itu adalah penafsir yang sempurna atau perfect interpreter, teman-teman. Ya, alasannya kenapa? Alasan bahwa Yesus disebut sebagai penafsir yang sempurna yaitu karena Yesus adalah penjelmaan firman bagi manusia. Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi Yesus sendiri itu adalah keseluruhan dari pesan firman itu, teman-teman. Ya, semua yang disampaikan Allah kepada manusia itu ada pada Yesus, teman-teman. Dan ini sangat dijelaskan dengan sangat jelas dalam beberapa ayat, teman-teman. Yaitu mengatakan bahwa Yesus sudah berada dengan Bapa sebelumnya. Di ayat pertamanya, Yohanes 1 ayat 1. Kemudian Yesus terlibat dalam segala sesuatunya. Itu ada dalam ayat 3. Kemudian disebutkan bahwa Yesus adalah terang manusia yang menerangi setiap manusia yang ada di dalam kegelapan. Dan itu tercatat di ayat keempatnya, teman-teman. Nah, ini semua membuktikan bahwa Yesus adalah penafsir yang sempurna,
Ya, karena dia sendiri adalah penjelmaan firman Allah, teman-teman. Tadi juga saya katakan bahwa di dalam hermeneutik rasuli atau apostolik ini ada pada masa rasul-rasul, teman-teman. Ya, berarti para rasul juga menggunakan metode harafiah di tengah masa apostolik. Teman-temanku yang terkasih, para rasul-rasul ini disebut sebagai penafsir yang diilhami. Mengapa disebut sebagai penafsir yang diilhami? Yaitu yang pertama, karena dari inspirasi Roh Kuduslah para rasul atau penulis perjanjian baru telah menafsirkan perjanjian lama, teman-teman. Dengan demikian mereka mendapatkan pemahaman yang tinggi dan pencurahan yang luas dari Roh Kudus. Yang kedua, mereka menolak penafsiran alegoris yang dapat saya sederhanakan sebagai metode yang asal bunyi, teman-teman, yang tidak memiliki dasar penafsiran. Nah, yang ketiga, karena justru para rasul, katakanlah Paulus, ya, ia mengutuk fabel-fabel atau cerita-cerita yang menyerupai manusia, teman-teman. Kemudian tradisi-tradisi Yahudi, silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, pengetahuan-pengetahuan palsu, dan mitos-mitos lainnya, teman-teman. Jadi tidak heran, teman-teman, bahwa penafsir-penafsir pada masa apostolik ini atau rasuli merupakan penafsiran Alkitab yang dapat dikatakan paling benar dan dapat dipercaya daripada sejarah-sejarah hermeneutik lainnya. Terima kasih. Shalom semua, perkenalkan nama saya Enza Zesita Situmorang. Di sini saya akan membahas mengenai hermeneutik para bapak gereja atau disebut dengan partistik. Partistik itu apa? Merupakan sebuah zaman yang berlangsung setelah zaman Perjanjian Baru sampai abad pertengahan. Nah, istilah partistik ini pertama kali digunakan oleh bapak gereja ya teman-teman setelah zaman para rasuli hingga abad pertengahan. Nah, ini adalah beberapa bapak gereja dari kedua ini dengan evaluasi singkatnya tentang hermeneutik mereka. Nah, pertama adalah Klemas dari Roma 300 sampai 100 AD. AD apa? Anno Domini atau pada istilah dulu dikatakan tahun Masehi. Nah, beliau mengatakan bahwa orang yang menguasai ayat-ayat Alkitab dan ia secara panjang lebar mengutip ayat-ayat itu dalam berbagai tulisannya, artinya yakin bahwa perjanjian lama adalah persiapan bagi Sang Kristus perjanjian baru. Karena itu ia pada umumnya tidak menafsirkan firman secara khayal. Nah, di sini ada catatan yang namanya jika memberikan penekanan yang kuat pada penggunaan prinsip konteks dan prinsip kristosentris sangat berguna untuk memastikan penafsiran yang benar, teman-teman. Nah, di sini Ignatius 30 sampai 107 AD itu hampir sama seperti Klemes, namun di sini Ignatius justru memakai cara kristosentris dalam menafsirkan ayat Alkitab. Meskipun demikian, pokok pembahasan yang ia gemari adalah tata tertib gerejawi, teman-teman. Nah, dia lebih cenderung dengan metode alegoris. Nah, di sini catatannya, penekanan yang patut terhadap prinsip kristosentris dapat membantu melindungi seorang penafsir dari jebakan alegoris yang ekstrim. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Barnabas 100 AD. Nah, tulisan-tulisan Barnabas ini penuh dengan alegoris mistis yang mengikuti gaya Philo. Nah, banyak pernyataan dari Alkitab dianggap memiliki arti rohani, namun pengertiannya itu dibuat menyesatkan, begitu teman-teman. Nah, di sini catatannya, metode alegoris memungkinkan seorang penafsir untuk menyelewengkan daripada pengertian Alkitab, teman-teman. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam Mersion. Mersion tidak mengakui yang namanya perjanjian lama sebagai Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, ia menghapus perjanjian lama karena tidak relevan, dianggap tidak relevan dengan agama Kristen perjanjian baru. Nah, di sini catatannya membenarkan bahwa perjanjian lama tidak relevan dengan agama Kristen perjanjian baru berarti melanggar yang namanya prinsip konteks, prinsip kristosentris dan juga prinsip pembagian etnis. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam
Justinus Martir itu 100 sampai 165 AD. Nah, Justinus Martir menulis apologinya atau pembelaannya pertama atas iman Kristen. Ia juga membuat usaha yang besar untuk menjelaskan bagaimana nubuat-nubuat tentang Mesias Perjanjian Lama digenapi dalam Kristus yang terdapat di dalam kitab-kitab Injil. Nah, namun sekalipun demikian, karena terlalu menekankan kristologi di dalam Perjanjian Lama, akhirnya ia tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh masing-masing penulis Perjanjian Lama. Itu begitu teman-teman. Nah, di sini catatannya, keseimbangan harus dipelihara karena orang menggunakan prinsip-prinsip penafsiran terlalu menekankan prinsip kristologi pun itu tidak lagi dihiraukan apa sejarahnya. Jadi menjalankan gunakan Alkitab, ayat Alkitab mencampurkan antara filsafat dengan agama Kristen itu akan menjerumuskan orang yang sehingga mereka mengadakan alegorisasinya sendiri dan menimbulkan salah penafsiran begitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam Irenus. Irenus itu 120 sampai 202. Nah, ini Irenus terkenal karena perjuangannya melawan aliran sesat Gnostik. Nah, kekuatan penafsirannya terletak pada penggunaan perspektif historis yang benar. Nah, catatannya di sini, penafsir harafiah yang melihat secara jelas latar belakang historisnya merupakan dasar doktrin yang baik begitu. Oke, cukup sekian, saya serahkan kepada rekan saya. Teman, perkenalkan, nama saya Evan Simanjunta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang telah disampaikan oleh teman saya Angel Situmorang. Nah, teman-teman, kali ini pada poin yang akan saya sampaikan di sini saya akan membawa materi tentang sekolah di Alexandria. Oke, kita masuk ke poinnya. Di mana pada permulaan abad ketiga penafsiran Alkitab sangat dipengaruhi oleh sekolah katekisasi Alexandria. Nah, jadi di sekolah Alexandria ini pada abad ketiga, permulaan abad ketiga, penafsiran Alkitab ini sangat dipengaruhi oleh sekolah katekisasi Alexandria. Nah, kita lanjut teman-teman. Sebagaimana dicatat dalam hermeneutik Yahudi bahwa Alexandria telah menjadi tempat bercampurnya filsafat Yunani dengan Yudaisme. Jadi perlu kita ketahui teman-teman ya, bahwa di sekolah Alexandria itu pada permulaan abad ketiga bahkan juga dicatat dalam hermeneutik Yahudi bahwa sekolah Alexandria ini menjadi tempat atau menjadi wadah bercampurnya filsafat Yunani dengan filsafat Yudaisme. Nah, kita lanjut ke poin yang berikutnya bahwa dikatakan di sini Alexandria menjadi tempat bercampurnya filsafat Yunani dan dengan Yudaisme dan filsafat Plato, Neoplatonisme, Gnostik dan Yudaisme semuanya berusaha untuk menyelaraskan agama filsafat melalui penggunaan metode alegoris dengan menyebarkan agama Kristen. Banyak penduduk yang termasuk orang-orang Kristen dengan pengaruh budaya Yunani berkembang di Alexandria. Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu tentang tentang dua toko yang ada di sekolah Alexandria, di mana kedua toko ini merupakan toko yang sangat berpengaruh dengan ajaran-ajaran metode alegoris yang akan mereka sampaikan dalam ajaran mereka, di mana tokoh yang paling berpengaruh pada saat itu ialah Clemens, di mana Clemens ini adalah orang Alexandria. Dia merupakan seorang yang sangat terpelajar, membaca secara luas karya-karya Philo. Dia memakai metode alegoris Philo dalam penafsirannya. Dan Clemens juga mengajarkan bahwa Alkitab memiliki 5 arti, di mana kelima arti itu ialah arti historis, doktrinal, nubuat, filosofis, dan mistis. Nah, jadi Clemens dari Alexandria ini merupakan seorang yang terpelajar. Dia mengagumi atau dia membaca secara luas karya-karya dari seorang filsuf yang bernama Philo, dan ia memakai metode alegoris Philo dalam penafsirannya, teman-teman. Itu karena dia sangat mengagumi
seorang filsuf yang bernama Philo tersebut. Nah, Clemens ini dikatakan tadi bahwa dia memiliki atau mengajarkan bahwa Alkitab memiliki 5 arti, di mana arti pertama dalam Alkitab ialah arti historis, dan yang kedua arti doktrinal, dan yang ketiga arti nubuat, serta keempat arti filosofis, dan yang kelima dari arti yang disampaikan oleh Clemens ini ialah arti dari mistis dalam sebuah Alkitab tentang kebenaran moral, spiritual, dan religius yang lebih mendalam dilambangkan oleh peristiwa-peristiwa dan dengan orang-orang. Nah, untuk poin yang kedua ialah Origenes, di mana Origenes adalah murid serta pengganti dari Clemens dari Alexandria. Origenes ini merupakan seorang murid yang sangat terpelajar, dan Origenes juga seorang yang sangat jenius, di mana dikatakan bahwa Origenes ini mampu mengungguli gurunya Clemens dan menjadi seorang penafsir, teolog, dan kritikus Alkitab terbesar pada zamannya. Nah, Origenes juga memakai metode yang dipakai oleh Philo yang Yahudi serta Clemens yang Kristen. Nah, Origenes menganggap arti atau susunan rangkap 3 dari Alkitab sebagai sama dengan wujud Tritunggal manusia, yaitu tubuh atau badania, jiwa atau psikis, dan roh atau spiritual. Dan ia beranggapan bahwa Alkitab bersifat harfiah, moral, dan mistis atau alegoris. Nah, dalam prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Origenes, di sini dia menyampaikan 4 prinsip dalam penafsirannya, di mana prinsip yang pertama ialah arti harfiah dari Alkitab adalah dangkalnya. Dan yang poin yang kedua ialah seorang penafsir bergantung pada pemberian kemampuan oleh Roh Kristus kepadanya untuk memahami Alkitab. Dan yang ketiga ialah pengertian tertinggi dari Alkitab terletak pada arti spiritualnya. Dan yang terakhir dalam prinsipnya yaitu Perjanjian Lama adalah persiapan menuju Perjanjian Baru. Nah, dalam catatan yang disampaikan oleh Origenes ini dikatakan bahwa konsepsi yang tidak tepat mengenai Alkitab akan membawa kepada penafsiran yang tidak tepat. Arti harfiah dari Alkitab tidak boleh dilihat sebagai arti yang dangkal, tetapi justru sebagai arti mendasar yang sangat penting. Nah, begitulah teman-teman materi yang bisa saya sampaikan tentang sekolah di Alexandria, bahkan tentang Clemens dan Origenes. Selanjutnya saya akan menjelaskan sekolah Antioquia. Perlu kita ketahui bahwa sekolah Antioquia adalah sekolah yang terkenal sebagai sekolah yang mempengaruhi penafsiran Alkitabnya. Sekitar permulaan keempat, sekolah ini baru didirikan dekat orang-orang yang baru pertama kali percaya, atau bisa kita sebut orang Kristen. Sekolah ini menentang adanya pelajaran eksegese alegoris dari sekolah Alexandria. Lalu berikut adalah rangkuman hermeneutik dari sekolah Antioquia. Pertama adalah mereka mengakui bahwa Alkitab adalah suatu progresif atau kemajuan. Yang kedua, mereka percaya pada kesatuan Alkitab karena penekanan kristologinya. Yang ketiga, mereka menentang dan menghindari alegorisme Alexandria, termasuk Origenes dan Philo. Dan yang terakhir, mereka menggantikan alegori dengan tipologi dan lain sebagainya yang menyangkut metode yang sekolah Antioquia pakai. Masih banyak lagi, namun saya hanya menjelaskan beberapa saja. Lalu kesimpulan dari sekolah Antioquia ini, sekolah ini menghindari adanya penafsiran alegoris dan mengikuti eksegese harfiah yang memberikan arah yang lebih baik dalam proses hermeneutik. Lalu berikut ini adalah evaluasi terhadap 3 dari para bapak gereja periode ini. Yang pertama ada Diodorus yang berasal dari Tarsus. Sebagai seorang presbiter atau bisa kita sebut tua-tua di Antioquia, Diodorus kemungkinan besar adalah orang yang berpengaruh di sekolah Antioquia. Kenapa demikian? Karena dia disebut sebagai seorang presbiter. Presbiter itu adalah tokoh-tokoh tua ya teman-teman. Dan Diodorus ini menjadi uskup di Tarsis. Lalu beliau menekankan pengajaran tentang penafsiran historis. Dan ia menentang adanya penafsiran alegoris dari sekolah Alexandria. Lalu beliau juga menuliskan suatu risalat tentang prinsip-prinsip penafsirannya dan menanamkannya kepada para murid-muridnya. Lalu yang kedua ada Theodore yang dari Mopsuestia. Sebagai murid Diodorus, Theodore pertama-tama adalah seorang presbiter. Yang tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman, presbiter adalah tokoh tua-tua di Antioquia. Lalu beliau kemudian menjadi uskup di Mopsuestia. Ia menekankan pengajaran tentang penafsiran historis gramatika dan tidak menyetujui
penafsiran alegoris dari sekolah Alexandria. Beliau juga merupakan seorang penafsir yang hebat, akan tetapi ia cenderung bersifat intelektual, rasional, dan dogmatis dalam penafsirannya. Lalu yang terakhir adalah Chrysostom. Ia juga merupakan murid dari Diodorus, namun beliau berbeda jauh dengan Theodore. Mengenai pandangannya tentang Alkitab, ia mengakui bahwa firman Allah itu diilhamkan dan tidak mungkin salah. Sekalipun ia mengikuti metode historis gramatika, eksegesinya bersifat spiritual dan praktis. Ia juga menolak adanya penafsiran alegoris dari sekolah Alexandria. Selama abad keempat dan kelima, kontroversi hebat tentang doktrin atau pengajaran terus memecah belah gereja. Kontroversi terbesar adalah kontroversi Nestorianisme dan sifat ilahi dari oknum Kristus. Sekolah Antioquia dituduh menyeleweng dan lambat laun kehilangan pengaruhnya. Dan akibatnya gereja menjadi terpecah belah lebih cepat, dan pada akhirnya gereja-gereja dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian timur dan yang kedua adalah bagian barat. Salam teman-teman, salam ibu. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang sekolah Antioquia bagian timur dan bagian barat. Nah teman-teman, yang pertama saya akan membahas tokoh-tokoh dalam bagian timur dulu. Nah yang bagian timur ada tokoh yang pertama itu ada Athanasius dari Alexandria. Nah teman-teman, Athanasius ini adalah seorang tokoh atau sebagai bapak ortodoks. Nah ia tuh sangat terkenal dalam membela iman bidat Arianisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Arianisme? Arianisme itu adalah doktrin yang berdiri bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah, teman-teman. Nah, tapi Athanasius ini berpegang pada prinsip-prinsip penafsiran yang betul, tapi kadang-kadang dia ikut larut dalam alegorisasi, teman-teman. Nah, yang kedua ada Basilius, teman-teman. Nah, Basilius ini adalah seorang tokoh yang cermat tentang Origenes, dan ia menganut askese, teman-teman, dan penyebar kebiaraan di Asia kecil, teman-teman. Dan Basilius ini adalah seorang yang sangat setia pada ortodoks setelah kematian Athanasius, teman-teman. Nah teman-teman, ia tentang hermeneutik, teman-teman. Basilius ini menyalahkan orang-orang yang tidak menerima arti yang jelas dari Alkitab. Nah yang lebih suka menggunakan ide-ide hayal mereka, teman-teman. Nah yang ketiga itu ada Theodorus. Nah teman-teman, Theodorus ini bersama temannya Chrysostom, mereka dididik dalam sebuah biara di dekat Antioquia, teman-teman. Nah Theodorus ini sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Diodorus, dan ia mengikuti metode harfiah dalam menafsirkan. Nah yang diajarkan oleh sekolah Antioquia ini, teman-teman. Nah, dan ia menghasilkan beberapa contoh terbaik dari penafsiran zaman kuno. Nah, teman-teman, yang saya akan membahas tentang tokoh-tokoh dalam bagian barat. Nah, teman-teman, yang pertama tuh ada Tertullianus. Nah, Tertullianus adalah seorang bapak teologi Latin. Nah, dia menulis dia menulis dalam bidang apologetik, teman-teman, dan dengan memerangi aliran gnostik. Nah teman-teman, baginya agama Kristen adalah pengenalan akan Allah berdasarkan nalar dan otoritas gereja ortodoks karena sering pergantiannya rasuli, teman-teman. Nah teman-teman, di sini dikatakan bahwa maka hanya gereja-gereja yang menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyusun pengakuan iman. Nah teman-teman, yang kedua itu ada Ambrosius. Nah Ambrosius adalah uskup Milan. Nah dia adalah seorang pelanggar prinsip-prinsip hermeneutik yang baik. Nah teman-teman, ia melakukan arti historis sebagai tidak relevan dan menyatakan keagungan dari arti mistis yang tersembunyi dari Alkitab, teman-teman. Nah, ia teman-teman memakai pernyataan
pernyataan Paulus bahwa hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Itu teman-teman bisa baca di 2 Korintus 3 ayat 6. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada Jerome. Nah, teman-teman, Jerome itu sangat pandai dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, dia juga menulis suatu terjemahan terjemahan baru Alkitab yang dikenal dengan sebagai Vulgata Latin. Nah, teman-teman, dalam teori ia menggunakan harfiah dan arti gramatikal dari Alkitab, teman-teman. Dan tetapi teman-teman, dalam praktiknya teman-teman, ia sering menggunakan metode alegoris, bahkan sampai menggunakan arti alegoris untuk perjanjian baru, teman-teman. Nah, ia sangat yakin bahwa tidak ada pertentangan melekat antara metode harfiah dengan metode alegoris, teman-teman. Nah, teman-teman, kadang-kadang karena ia tidak dapat menghargai sudut pandang serta maksud para penulis Alkitab, maka ia tidak sanggup untuk membahas pendapat bahwa penulis tersebut dan mengetahui ide-ide utama mereka, teman-teman. Nah, teman-teman, sekalipun kadang-kadang penafsirannya salah, tetapi dia adalah salah satu pakar Alkitab terbesar pada zamannya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke tokoh yang keempat, yaitu Agustinus. Jika Jerome adalah seorang pakar yang terhebat di zaman tersebut, Agustinus adalah seorang teolog yang terbesar. Agustinus menerima metode alegoris, tetapi ia membatasi pada ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan nubuat para nabi. Mengikuti kecenderungan yang diperkenalkan oleh Jerome, Agustinus memberi tempat penting untuk tradisi gereja dengan menganggapnya sebagai memiliki otoritas atas penafsiran. Ia membolehkan ayat-ayat Alkitab ditafsirkan dengan 4 cara. Yang pertama secara historis, gramatikal, komparatif, dan alegoris. Menurut Ram, hermeneutik Agustinus dapat diringkas menjadi 12 prinsip. Salah satunya ialah meskipun arti harfiah dan arti alegoris bukanlah tujuan dari Alkitab, kita harus sangat menghargai hal-hal itu. Tentu tidak seluruh Alkitab memiliki arti alegoris, dan banyak di antara ayat-ayat Alkitab mempunyai baik arti harfiah maupun arti alegoris. Pada dasarnya Agustinus menganut prinsip-prinsip penafsiran yang baik dalam praktiknya, namun sering ia melanggar prinsip-prinsip tersebut. Karena sebagai teolog besar dengan kegemaran alegori, beliau jadi membuka kesempatan bagi alegorisme untuk menjadi salah satu metode penafsiran selama abad pertengahan. Yang kelima adalah Vincentus. Beliau terkenal dengan kebiasaannya yang meninggikan tradisi gereja dalam penafsiran dalam karyanya Communitorium. Beliau berusaha menunjukkan bahwa tradisi gereja Katolik, Alkitab, dua-duanya diperlukan untuk menetapkan pengajaran yang benar. Metode penafsirannya bersifat eklesiastik tradisional. Jadi kesimpulan dari periode hermeneutik patristik atau bisa kita sebut para bapak gereja telah berkembang 2 aliran penafsiran utama. Yang pertama ditandai penafsiran harfiah. Aliran ini muncul awal Ezra, diselewengkan oleh kaum Yahudi Palestina, lalu diperbaiki oleh Yesus dan para rasul dan dikenalkan oleh sekolah Antioquia. Lalu aliran yang kedua ditandai oleh penafsiran alegoris. Aliran ini muncul ketika para filsuf Yunani dipinjam oleh kaum Yahudi Alexandria dan diteruskan kepada sekolah Alexandria. Di sini saya akan membahas tentang hermeneutik abad pertengahan. Abad pertengahan ini membentang sejak permulaan pada sekitaran abad ke-7 atau di mana sampai ketika Martin Luther masih menjadi seorang bapak reformasi. Dalam metode selama periode abad pertengahan ini, pada umumnya dia memiliki 4 arti yang dimana dapat dikaitkan dengan Alkitab. Yaitu yang pertama ada arti harfiah atau arti nyata yang jelas, dan yang kedua ada arti alegoris atau arti teologis yang tersembunyi, dan yang ketiga ada arti moral atau arti praktis yang tersembunyi, dan yang keempat ada arti eskatologis atau arti yang menyangkut sama masa yang akan datang. Jadi mungkin bisa jelas sekali dapat dinyatakan bahwa metode yang dominan pada periode ini adalah metode alegoris atau di mana masih menjadi metode teologis yang tersembunyi. Dalam sejarah yang dikatakan
bahwa selama abad pertengahan ini dia terdapat sebuah staktinasi atau sebuah perhentian di bidang hermeneutik ini. Karena dalam keasliannya juga digantikan oleh sebuah tiruan atau tidak ada sebuah prinsip-prinsip penafsiran baru yang mungkin dapat dirumuskan di dalamnya, dikarenakan dalam penekanannya itu dia melebihi kepada tradisi. Maka oleh sebab itu tulisan-tulisan pada masa periode ini dia cenderung hanya merupakan pengulangan dari ajaran-ajaran para bapak gereja mula-mula, karena mungkin dipandang bahwa berbagai ajaran serta eksposisi para bapak gereja itu menjadi penjelasan yang tidak mungkin salah mengenai Alkitab. Perlu kita ketahui juga bahwa dalam masa abad pertengahan ini terdapat sebuah ketidaktahuan atau hal yang menjadi familiar, yang menjadi periode bagi para kaum awam, yang dimana itu dimaksudkan bahwa ayat-ayat Alkitab itu disembunyikan daripada mereka, karena ayat-ayat Alkitab itu dianggap nyata sebagai sebuah hal-hal yang akan meramal hal gaib atau dijadikan sebagai pedoman pribadi saja begitu. Makanya ayat Alkitabnya ini disembunyikan dari setiap para kaum awam. Oleh sebab itu dari ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka tentang Alkitab atau ayat-ayat Alkitab, maka periode ini dianggap menjadi sebuah periode yang dipenuhi dengan sebuah kegelapan rohani. Namun dalam abad pertengahan ini yang menjadi pendukung itu dari para sarjana-sarjana, di mana mereka mengakui bahwa sebuah penekanan dari arti teologis itu diambil itu dari para bapak gereja atau daripada Alkitab saja, karena daripada Alkitab itu menjadi sebuah hal-hal yang perlu dipercaya dalam sebuah tradisi gereja, sehingga menjadi catatan dari mereka bahwa meninggikan gereja melebihi ayat-ayat Alkitab berarti menempatkan orang-orang yang mungkin bisa salah di atas otoritas Allah dalam soal-soal yang menyangkut doktrin dan perbuatan. Jadi seorang penafsir itu mereka menganggap bahwa seorang penafsir itu harus terus-menerus menyadari bahwa penafsir Alkitab yang tidak mungkin salah hanyalah berasal dari Roh Kudus dan Alkitab itu sendiri. Shalom teman-teman, perkenalkan saya Yohanes. Saya akan membahas mengenai hermeneutik reformasi. Hermeneutik reformasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu periode. Nah, periode hermeneutik reformasi membentang mulai dari publikasi 95 tesis Martin Luther sampai akhir abad yang ke-16. Dan yang kedua itu ada metode. Secara bertahap ada pelepasan diri dari metode rangkap 4 dari abad pertengahan. Nah, secara nyata metode alegoris ini ditinggalkan dan metode harafiah gramatikal yang digunakan. Kalau teman-teman tahu arti dari metode penafsiran alegoris, itu sangat bertentangan dengan metode harafiah, karena metode harafiah di dalam Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai kata sebagaimana aslinya atau kata sebagaimana asalnya gitu. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini adalah sejarah. Zaman Renaissance pada saat itu di Eropa membuat gereja benar-benar terlepas atau sadar gitu atas ketidakketahuan mereka dan takhayul yang lazim selama periode abad pertengahan. Nah, pada saat itu Renaissance membuka pintu atau memberikan pencerahan yang baik secara spiritual maupun intelektual. Nah, pada saat itu ketika kitab diakui sebagai satu-satunya pernyataan ilahi yang tidak mungkin salah dan atau yang tidak dapat disalahkan oleh nalar manusia maupun di atas kekuasaan gerejawi yang bisa salah gitu. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Saya yakin teman-teman tahu banyak sekali reformasi yang hebat. Tetapi kali ini kami akan membahas dua teladan yang menonjol dalam hermeneutik reformasi ini. Yang pertama itu Martin Luther. Teman-teman pasti tahu Martin Luther dan pasti kenal yang namanya Martin Luther. Keyakinan Martin Luther ini mengenai gereja, mengenai peranan gereja, otoritas ayat-ayat kitab suci, serta berbagai kebutuhan yang banyak yang belum mengalami pencerahan, mendorong dia untuk menyalakan obor reformasi. Nah, pada tahun 1517, Luther memasang 95 tesisnya yang menyerang otoritas gereja Katolik. Nah, pada tahun 1522 ia sudah menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Jerman. Dan pada 1534 ia sudah menyelesaikan terjemahan keseluruhan Alkitab. Dengan demikian membuat orang-orang biasa juga bisa memiliki Alkitab. Tesisnya menyalakan obor dan terjemahannya membuat obor itu tetap menyala. Menurut Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa Martin Luther ini mampu menerjemahkan perjanjian baru sehingga orang-orang pada saat itu bisa mengerti dan bisa membaca Alkitab. Oke teman-teman, kita akan lanjut di tokoh yang kedua. Nah, tokoh yang kedua ini adalah John Calvin. Tidak diragukan lagi bagi teman-teman, pasti teman-teman akan tahu siapa yang John Calvin. Nah, John Calvin adalah penafsir ilmiah pertama dalam sejarah gereja Kristen yang mempertahankan prinsip-prinsip dasar Luther, tapi ia mengungguli Luther dalam penggunaan prinsip-prinsip tersebut. Ia menganggap metode alegoris sebagai metode iblis. Nah, seperti yang saya bahas tadi bahwa metode alegoris ini ditinggalkan, dan John Calvin pun mengatakan bahwa metode alegoris ini adalah sebagai metode iblis yang tidak pantas kita gunakan gitu. Nah, John Calvin ini berbeda dengan Martin Luther. Ia tidak memaksakan penggunaan penafsiran kristologi pada keseluruhan Alkitab. Nah, demikian presentasi singkat yang saya bisa sampaikan. Shalom semuanya. Baik, di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai hermeneutik pasca reformasi. Nah, di sini kami akan membahas mengenai beberapa poin dan saya sendiri akan membahas 4 poin, yakni mengenai periode, metode, sejarah dogmatisme dan juga sejarah pietisme. Baik, sebelum kita membahas mengenai poin-poin tersebut, saya akan menjelaskan mengenai hermeneutik pasca reformasi. Hermeneutik pasca reformasi merupakan hermeneutik lanjutan dari hermeneutik sebelumnya, yaitu hermeneutik reformasi. Lalu kita akan masuk ke poin yang pertama mengenai periode. Jadi, hermeneutik pasca reformasi ini berlangsung sekitar tahun 1600 sampai tahun 1800, yang artinya dapat juga dikatakan periodenya berlangsung sekitar awal abad 17 sampai akhir abad 18. Nah, itu merupakan periode dari hermeneutik pasca reformasi ini. Lalu selanjutnya mengenai metode. Nah, metode apa sih yang dipakai dalam hermeneutik pasca reformasi ini? Metode yang digunakan ada 2, yakni metode harfiah dan juga pengabdian. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa metode harfiah ini sudah ada dalam hermeneutik reformasi. Jadi artinya metode harfiah yang ada dalam hermeneutik pasca reformasi ini merupakan metode yang sudah ada dalam hermeneutik reformasi, yang artinya juga ketika sudah berada dalam hermeneutik pasca reformasi dikembangkan lagi oleh para pemapar atau ekspositor. Nah, jadi para ekspositor ini atau pemapar mereka menggunakan 2 metode, yakni harfiah dan juga metode pengabdian sebagai metode untuk menafsirkan pada saat itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dogmatisme. Nah, teman-teman, untuk mengetahui mengenai dogmatisme, sejarah dogmatisme, kita harus menandai bagaimana dogmatisme ini terjadi. Jadi, masa dogmatisme ini ditandai dengan adanya pertikaian antara para teolog. Nah, sebagai suatu masa kontroversi dan dogmatisme teologi, periode pasca reformasi ada sebagai suatu era yang suram,
dalam sejarah gereja. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi pada saat itu para teolog ini mereka menolak otoritas gereja Katolik, tetapi mereka juga mau tidak mau mereka harus masuk dalam belenggu standar-standar pengakuan iman dari gereja Protestan pada saat itu. Nah, sewaktu terpecah-pecah pada saat itu, di antara mereka para penafsir Protestan ini menggunakan landasan Alkitab untuk menyusun dogma-dogma mereka. Jadi mereka menyusun dogma-dogma mereka menggunakan Alkitab. Nah, mereka mempelajari Alkitab untuk menemukan ayat-ayat bukti bagi teologi mereka dan mengaitkan pengakuan-pengakuan iman mereka dengan Alkitab. Nah, itu merupakan sejarah singkat mengenai sejarah dogmatisme. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah pietisme. Nah, sebelum kita membahasnya perlu teman-teman ketahui dulu apa sih pietisme. Jadi pietisme itu merupakan gerakan yang ada di lingkungan Lutheran atau Lutheranisme yang mereka ingin menunjukkan iman secara spontan pada saat itu. Nah, jadi pietisme ini muncul sebagai reaksi terhadap dogmatisme teologis dari masa pasca reformasi. Jadi pietisme ini muncul karena adanya dogmatisme yang saya jelaskan sebelumnya itu. Nah, dalam dogmatisme Protestan memakai Alkitab sebagai pedang yang tanpa belas kasihan sehingga menghancurkan kehidupan rohani pada saat itu. Nah, pietisme ini beranggapan atau mereka ingin menjadikan Alkitab yang saat itu merupakan pedangnya dogmatisme yang saat itu mereka pakai, mereka ingin memakainya dalam menghasilkan kehidupan. Dan mereka juga ingin mempelajari Alkitab untuk pembangunan pribadi serta makanan rohani mereka. Lalu selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip penafsiran pietisme. Yang pertama adalah Alkitab harus dipelajari dalam bahasa-bahasa aslinya. Lalu kedua, pengetahuan yang sungguh-sungguh tentang latar belakang sejarahnya harus dimiliki. Jadi kalau mau menafsirkan Alkitab harus mengerti latar belakang sejarah atau harus tahu sejarahnya. Lalu yang ketiga mengenai Roh Kudus harus menjelaskan dan memberlakukan firman itu kepada orang percaya. Lalu yang terakhir adalah Alkitab hendaknya dipelajari dengan penuh pengabdian dan diterapkan secara praktis. Nah, itu saja yang boleh saya jelaskan dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Feni. Dalam metode penelitian terdapat kelemahan dan metode pengabdian yang tidak memadai dalam proses penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu, banyak penafsir yang beralih pada pendekatan skolastik terhadap studi Alkitab. Pendekatan skolastik adalah pendekatan yang menekatkan pada penalaran. Dasar dari penafsiran Alkitab yang tepat dapat ditemukan melalui ilmu-ilmu kanonologi, penelitian teks, dan penelitian sejarah. Sebelum menafsir Alkitab lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa unsur manusia harus dikenal dan diberi pertimbangan yang semestinya, karena Alkitab adalah kitab manusia dan juga kitab Tuhan. Rasionalisme. Dalam menafsir Alkitab, banyak sekali pakar-pakar yang meninggikan nalar manusia melebihi otoritas ayat-ayat Alkitab. Maksud dari hal ini adalah mereka cenderung lebih memfokuskan unsur manusia dalam Alkitab. Mereka mengesampingkan unsur daripada Tuhan. Jadi unsur manusia yang lebih dibesarkan daripada unsur Tuhan. Dalam paham rasionalisme, Hobbes dan Spinoza mengajarkan bahwa manusia tidak memerlukan pernyataan Tuhan untuk dapat memahami mana yang benar dan mana yang salah. Mereka menolak setiap bagian Alkitab yang menyajikan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh kecerdasan manusia. Bapak rasionalisme, yakni Samler, dalam studinya di bidang kanonologi, ia terpesona terhadap unsur-unsur manusia dan sejarah dalam asal-usul kitab. Karena itu, ia beranggapan ayat-ayat Alkitab ditulis dalam berbagai keadaan historis tertentu, maka kebenaran ilahi disesuaikan dengan tingkat pengalaman manusia. Jadi, dalam hal ini, ia mendefinisikan bahwa Alkitab merupakan produksi manusia yang bisa salah. Oleh karena itu, bagi penafsir yang menafsirkan kebenaran harus disesuaikan dan harus tunduk pada definisi yang ketat mengenai ilham. Alkitab harus dihargai sebagai pernyataan yang tidak bisa salah, yang kebenarannya bisa dipakai untuk segala masa. Baik, saya akan menunjukkan materi, yaitu hermeneutik modern. Kita masuk ke poin yang pertama, periode. Berlangsung dari awal tahun atau abad ke-19
Nah, jadi abad ke-19 ini mulai dari tahun 1800 hingga pada tahun 1900. Nah, jadi periode hermeneutik modern membentang dari permulaan abad ke-19 sampai sekarang. Nah, kenapa pada abad ini hermeneutik modern itu membentang hal ini? Nah, jadi pada abad ke-19 ini mereka mengandalkan atau mereka menggunakan namanya rasionalisme atau mengutamakan rasional. Nah, jadi pada saat pola penafsiran pada abad ke-19 ini mereka menggunakan moralitas, mereka mengutamakan moralitas manusia. Jadi kalau berbicara mengenai mukjizat, mereka menolak yang namanya mukjizat. Segala yang di luar nalar manusia atau adikodrat, mereka menolak hal tersebut. Dan mereka juga beranggapan bahwa penulis Alkitab yang ditulis pada zamannya itu hanya berlaku pada zaman tersebut, tidak berlaku untuk zaman sekarang. Kalau memang ditulis sebelum Masehi, maka Alkitab itu atau kitab itu berlaku untuk sebelum Masehi. Nah, dan mereka juga beranggapan bahwa ilham itu hanyalah sebuah kekuatan sebagai kekuatan pengalaman agama. Jadi seakan-akan mereka menganggap ilmu itu hanya sebagai kekuatan agama. Dan wahyu, mereka juga menganggap bahwa wahyu itu adalah jadi mereka menganggap wahyu itu suatu kebenaran atau suatu penemuan untuk membenarkan agama. Nah, itu kan sudah menjadi hal yang sangat jauh dari Alkitab yang sesungguhnya. Jadi mereka juga mereka juga mempercayai seorang tokoh yang bernama Adolf van Harnack. Nah, di mana tokoh itu menganggap bahwa Tuhan Yesus itu hanya sekedar baik, tidak lebih daripada itu. Dan masih banyak pola penafsiran pada abad 19 yang tidak setuju dengan Alkitab. Nah, poin yang kedua adalah metode. Semua metode yang bermula pada masa-masa sebelumnya masih tetap ada sekarang. Namun yang menonjol adalah metode harafiah. Nah, jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa metode harafiah itu adalah metode yang menafsir secara adat istiadat, budaya, sejarah maupun bahasa. Jadi mereka perlu mencari bahasa asli dari ayat-ayat tersebut supaya mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan rata-rata metode harafiah ini kebanyakan orang-orang menggunakan metode harafiah karena banyak kebenaran karena bisa menafsir kebenaran sesungguhnya dengan menggunakan metode harafiah ini. Poin yang ketiga itu adalah sejarah. Nah, menjelang akhir pasca reformasi mulai berkembang dua hal pertentangannya itu, yakni rasionalisme humanistis negatif dan juga positif. Nah, jadi dari sisi negatif, rasionalisme humanistis menyebabkan para penafsir mengurangi nilai dan otoritas Alkitab. Nah, sedangkan secara positif, banyak penafsir terkemuka berduyun-duyun membela Alkitab dan membuat otoritas Alkitab berkembang secara penuh. Jadi dapat perbedaan yang sangat-sangat berbeda antara negatif dan positif. Nah, kita sekarang masuk ke dalam poin berikutnya, yaitu adalah liberalisme. Nah, liberalisme ini merupakan semua aliran yang menyimpang dari unsur agama Kristen Ortodoks. Nah, yang namanya menyimpang. Nah, berarti aliran liberalisme ini banyak menantang tentang agama Kristen dan salah satunya adalah Alkitab. Nah, jadi aliran liberalisme ini terhadap kita muncul pada tahun 1900 yang tidak jauh daripada periode penafsiran pada abad ke-19, sehingga banyak aliran atau banyak ajaran-ajaran liberalisme yang menentang Alkitab dan memiliki pola penafsiran sama sesuai dengan pola penafsiran pada abad ke-19, di mana mereka menggunakan rasionalisme, mereka menolak yang namanya adikodrati atau mujizat, dan mereka banyak penulisan yang salah yang perlu diperbaiki, dan masih banyak hal yang ditolak oleh liberalisme ini terhadap ayat-ayat Alkitab. Dan poin berikutnya adalah konservatisme, merupakan semua aliran yang berpegang pada unsur-unsur pokok agama Kristen Ortodoks. Nah, jadi sudah jelas dikatakan di sini adalah berpegang. Nah, jadi
konservatisme ini bertolak belakang dengan liberalisme. Kalau liberalisme menyimpang, kalau ini berpegang. Jadi mereka mendukung Alkitab, di mana mereka beranggapan bahwa akal atau nalar harus tunduk pada Alkitab yang melampaui nalar manusia. Nah, jadi mereka percaya Alkitab, dan akal atau rasionalisme itu harus tunduk kepada Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu melampaui nalar manusia. Dan yang kedua itu adalah penganut konservatif berpegang pada keyakinan bahwa Alkitab sepenuhnya diilhamkan oleh Allah. Nah, jadi sepenuhnya itu mereka beranggapan bahwa itu diilhamkan oleh Allah. Baik, sekian dari presentasi saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Dari sejarah hermeneutik yang ada beberapa metode penafsiran yang digunakan. Salah satunya ialah metode penafsiran secara harafiah, metode penafsiran secara alegoris, metode penafsiran rasionalistis, dan metode penafsiran secara gramatika. Dan setiap metode penafsiran ini pasti sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, sekian dari kesimpulan yang telah kami sampaikan, dan sekian dari kelompok yang telah kami presentasikan. Semoga dapat kita simak. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.